Three, two, one. Assalamualaikum Pak Solihin, apa kabarnya Waalaikumsalam. nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya ya gini Bu, saya tuh lagi jenuh. Gimana ya? Kerjaan itu serba banyak sekali Bu gitu. Jadi saya mau datang sama Ibu nih mau cerita Bu, bagaimana ya ceritanya gitu kan kalau misalnya saya ngajar banyak, terus tuh banyak juga beban tugas tanggung jawab saya di sekolah gitu. Gitu ya Pak ya. Baik Pak, jadi bisa Bapak ceritakan lebih detail atau lebih rinci lagi apa saja tugas-tugas yang sedang Bapak hadapi saat ini? Ya. Saya itu mengajar 36 jam. Terus jadi wali kelas saya 2 jam. Terus tambahan saya jadi kesiswaan 12 jam. Itu udah 50 jam ya, Bu ya. Terus tuh koordinator project saya juga, Bu, 6 jam. Jadi 56 jam itu, Bu, saya dalam satu minggu itu luar biasa energi terkuras. Apalagi kalau sudah masalah anak yang dihadapi. Gitu, Bu. Eh, Apakah semua kondisi ini mempengaruhi Bapak secara keseluruhan Pak? Iyalah Bu, itu otomatis pasti. Cuman ya gimana ya Bu ya, saya tuh kan eh, bukan nggak bisa menolak, cuman tidak ada orangnya lagi gitu. Saat misalnya gini kan, kenapa saya jamnya 36? Nah, karena gurunya cuma dua, harus berbagi dua gitu kan. Nggak bisa juga guru lain membantu, karena ranah pembelajaran ilmunya juga berbeda begitu. Nah, dari cerita Bapak tadi, ada yang beban kerja Bapak sebagai wakasis, wali kelas, dan sebagai guru mapel PKN, dan juga koordinator proyek. Nah, dari kondisi ini, apa yang menurut Bapak yang perlu dilakukan untuk meringankan beban kerja Bapak? Kalau menurut saya tuh kan Bu, ya gimana ya Bu ya, saya juga bingung gitu. Apa dulu yang bisa meringankan? Saya juga udah pernah konsultasi nih dengan kurikulum, saya konsultasi Bu, ibu kurikulumnya bilang kalau seandainya jam saya mengajar ya gimana Pak Solihin, jam Bapak tuh banyak sekali, bukan banyak, tak ada lagi guru yang lain yang bisa menambah karena guru-guru lain jamnya juga banyak-banyak gitu. Menurut Bapak, apa skala prioritas yang paling penting saat ini, Pak, di Eh, antara semua kalau pekerja Bapak? Kalau menurut saya yang pertama sih memang akan bagaimana membagi waktu ya, memanajemen waktu. Karena otomatis yang paling penting itu adalah bagaimana kita mampu memanajemen waktu. Saya terutama yang terpenting itu tidak meninggalkan jam pelajaran di sekolah, jam mengajar saya begitu. Karena yang lainnya tuh mungkin masih bisa lah apa ya namanya tuh ditunda dulu, misalnya ada kasus anak atau apa begitu yang tidak batal mungkin bisa saya tunda, saya masuk ke kelas dulu begitu. Nah, bagaimana Bapak bisa membagi waktu antara tugas wakasis dengan mengajar, Pak? Kalau menurut saya tuh kan Bu, eh, pembagian waktu itu disesuaikan yang tadi Ibu bilang, sebagaimana yang skala prioritas tadi harus mampu kita memprioritaskan. Misal contohnya ada kasus yang memang tidak bisa harus diselesaikan segera, kan? Tapi ya itu apa namanya tuh?
eee, kalau saya menyelesaikan kasus kesiswaan, ada hal yang terbengkalai, Bu, gitu. Nah, Hal yang terbengkalai itu mungkin solusinya kalau dari saya tuh ya, Bu, ya, bagaimana, gimana ya, bagaimana, saya memanggil ketua kelasnya, saya beri tugas dulu begitu kan, Bu, untuk bisa, apa namanya ya, bisa, apa namanya tuh, saya panggil ketua kelasnya, saya kasih tugas, saya kasih tahu, atau misalnya saya masuk sebentar, barang 5 menit untuk memberikan tugas dan memberikan arahan kalau Ananda tidak boleh keluar dari ruangan selama pelajaran sama Pak Solihin karena Bapak ada urusan yang memang tidak bisa ditinggalkan, begitu ya Bu ya. Nah, dari semua langkah yang tadi Bapak sudah jabarkan ke saya, memanajemen waktu dan mengatur siswa tadi. Nah, bagaimana Bapak akan memastikan bahwa langkah-langkah yang akan Bapak ambil ini bisa berjalan dengan baik, Pak? Kalau menurut saya itu langkah yang bisa menurut saya hal yang baik itu yang pertama saya harus berkoordinasi lah ya Bu ya dengan teman-teman, dengan tim. Juga bagaimana ya Bu ya. Ya begitulah Bu. Saya juga agak ini gitu kan karena capek juga tuntutan itu selalu mengejar saya gitu. Baik Pak. Kira-kira Pak, dukungan apa yang Bapak perlukan untuk menerapkan rencana ini Pak? Kalau menurut saya dukungan yang memang perlu diterapkan ya saya didukung itu ya dari rekan, teman-teman, memaklumi lah gitu ya Bu ya. Kalau memang aktivitasnya itu banyak dan segala macam gitu Bu. Jadi istilahnya Bapak nanti akan mencari dukungan dengan rekan kerja ya Pak ya? Dan yang satu lagi mungkin tambahannya Bu dengan manajemen kesiswaan dan kepala sekolah lah utamakan Bu. Berarti Bapak nanti akan mencari dukungan dan berarti mengatur skala prioritas ya Pak ya, dan mencari dukungan dengan teman-teman rekan sejawat baik guru maupun yang staf kesiswaan ya Pak ya. Kira-kira ini kapan mau Bapak laksanakan untuk langkah-langkah yang sudah Bapak jabarkan tadi Pak? Kalau menurut saya ya dari mulai hari ini lah ya Bu ya, kayak misalnya pekerjaan yang memang harus dikerjakan untuk besok ya diselesaikan hari ini gitu, mulai hari ini atau mulai besok mungkin Bu saya akan membuat skala prioritas gitu, mana yang penting, mana yang didahulukan, mana yang bisa sambil-sambil begitu kan Bu, karena kan ada hal yang memang menjadi proyek penting, ada hal yang menjadi di bawah-bawahnya begitu. Oke, kalau untuk untuk mencari dukungan dari kepala sekolah, kira-kira kapan akan Bapak lakukan, Pak? Saya nunggu kepala sekolah agak tenang gitu. Karena kepala sekolah ini kan saya nunggu kepala sekolah agak tenang, enak diajak kita ngobrol gitu kan Bu. Nanti setelah itu baru saya masuk bagaimana gitu. Kan ya itu dalam kurun beberapa hari ke depan lah ya Bu ya. Oh, oke. Baik, berarti kalau begitu Bapak sudah semoga Bapak bisa nanti mengatur skala prioritas yang mana yang lebih penting dan juga Bapak bisa mendapat dukungan dari Bapak kepala sekolah ya Pak ya. Dan pastinya saya menunggu nih berbagi atau bagaimana hasil dari perkembangan yang Bapak lakukan dari langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan. Mungkin nanti dalam minggu depan saya akan ketemu Ibu lagi gitu ya. Bagaimana saya bercerita tentang bagaimana proses saya mengatur skala prioritas, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah, bagaimana baiknya dan solusi yang terbaik gitu ya Bu ya. Oke, baik, oke Pak, saya tunggu loh Bapak ke tempat saya. Kita bincang-bincang lagi, kita tukar pikiran lagi ya Pak ya. Oke Bu. Terima kasih Pak Solihin. Sama-sama Ibu.